Selamat pagi para sadulur. Hari ini kita membaca yang coba membahas hal-hal yang bersifat umum, tapi kadang-kadang rancu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya coba memberikan sebuah cara pandang yang baru menurut Al-Quran, menurut kitab suci, tentang istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab yang memang sudah terlanjur ditematkan artinya seperti apa yang pandangan umum menematkan atau memberikan definisinya seperti itu. Misalnya dari 3 kata: infak, sodaqoh, dan zakat. Dan ini kan seolah-olah dibedakan bahwa infak, sedekah dan zakat itu berbeda. Jadi infak itu nilainya kecil biasanya, sedangkan sedekah itu berupa materi tapi nilainya biasanya sedang. Atau zakat itu berupa makanan gitu. Nah ini nih menurut ahli tafsir atau menurut ahli fikih itu dibedakan kategori infak, sedekah, dan zakat. Itu seolah-olah mengenai harta pemberian itu berupa jenis-jenisnya. Kadang infak itu uang receh tuh biasanya. Kalau sedekah itu ya masih tingkatan di atas infak gitu. Sedangkan zakat itu ya biasanya berupa makanan gitu. Jadi kan kalau kita lihat sejarahnya, kenapa sih dibedakan, seolah-olah ditematkan seperti ada 3 kategori dalam pemberian harta. Nah ini coba kita luruskan kembali, Kalau berbicara infak itu, ya kan? Infak itu mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harusnya mereka infakkan. Infak itu kan artinya dari kata nafako, diinfakkan gitu, sesuatu yang harus dikeluarkan gitu loh. Jadi infak itu artinya sesuatu yang dikeluarkan dalam hal apa gitu kan. Nah, biasanya infak itu berhubungan erat dengan harta gitu kan. Walaupun harta itu tidak bisa dibikin sempit hanya dengan materi gitu. Harta itu kan bisa berupa materi atau berupa ilmu. Itu selalu 2 gitu. Namanya harta itu baik materi maupun ilmu. Jadi apa yang kamu miliki dari harta itu, ya kan, harta dan jiwa gitu. Nanti dibagi lagi tuh, kalau harta macam-macam tuh klasifikasinya. Apa yang menjadikan harta bendamu gitu. Sedangkan atau materi-materi itu benda-benda. Sedangkan jiwa itu ya bisa berupa ilmu itu yang dihasilkan oleh dan kekuatanmu, kecerdasanmu, keterampilanmu, itu merupakan harta juga. Jadi kalau infak itu artinya mengeluarkan gitu. Ada yang harus dikeluarkan dari hartamu, dari kelebihanmu, dari sesuatu yang kamu memiliki sebuah kelebihan, ya, itu harus dikeluarkan. Namanya infak. Mereka bertanya kepadamu apa yang kamu infakkan gitu kan. Apa saja harta yang kamu infakkan nanti, apa saja harta yang harus kamu keluarkan, hendaklah diberikan kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Nah ini mesti dijelaskan lagi satu-satu tuh. Perbedaan-perbedaannya itu mesti dijelasin supaya orang paham, kita kembalikan ke esensinya gitu. Supaya tidak bentrok di jalannya, yang mana sih maksudnya. Soalnya tipis-tipis, mirip-mirip semua. Jadi infak itu mengeluarkan. Ya.
waktu Anda mengeluarkan harta kalian itu dinamakan mengeluarkan itu lalu diberikan kepada orang-orangnya tadi itu, kepada orang tua, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, gitu kan, pada orang dalam perjalanan atau Ibnu Sabil. Itu kamu sedang membenarkan namanya sodako. Sodako itu kan dari kata, atau sodako itu kan sedekah gitu kan. Sodako bahasa Arab, di bahasa Indonesia sedekah, ya kan. Sedangkan asal katanya itu jadi sodako itu pembenaran atau sedekah. Sedangkan sodak itu yang membenarkan. Orang yang benar disebut sidik. Sod, dal, dan kof itu akar katanya. Sodak. Benar, yang benar. Ini kalau kita habis ngaji itu dulu, sodaqallahul azim, sodaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman. Jadi sodaqah itu pembenaran. Pembenaran apa? Pembenaran dari apa yang telah kamu keluarkan tadi, yang diperuntukkan tadi itu untuk orang tua, untuk yatim, kaum kerabat, miskin, Ibnu Sabil, atau orang yang anak-anak dalam perjalanan, atau orang yang dalam perjalanan. Jadi sodako itu membenarkan perintah-perintahnya Tuhan. Itu namanya sodako. Ya, jadi sodako itu dari kata kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sodaqallahul azim. Jadi sodako itu membenarkan infak yang kamu keluarkan atas perintahnya Tuhan, gitu loh. Tuh. Jadi bukan sodako itu masalah beberapa besaran yang harus dikeluarkan, sedangkan infak itu uang receh kan gitu. Sedangkan zakat itu ngeluarin tapi bentuknya barang-barang seperti beras, daging. Bukan begitu. Nah, ketika orang mengeluarkan dari hartanya lalu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, itu namanya sedekah. Anda membenarkan apa yang telah kamu keluarkan waktu kamu memberikan itu kepada orang lain. Itu namanya sedekah. Di surat 9 ayat 103 itu kan, khud min amwalihim sodakotan. Ambillah dari harta-harta mereka untuk sedekah. Harusnya begitu tuh kan. Ambillah harta-harta mereka untuk bersedekah, ya kan? Untuk dibenarkan, untuk pembenaran. Jadi ambillah harta-harta mereka untuk pembenaran, dalam rangka membenarkan gitu. Ini gua ambil nih hartanya ya, gua ambil hartanya. Untuk apa nih? Kan kamu diperintahkan untuk menginfakkan ya. Saya ambil ya, saya ambil tuh. Ketika Anda mengeluarkan itu namanya infak. Ketika ada yang mengambil, ya, membenarkan itu, membenarkan apa yang dia telah keluarkan, itu namanya sedekah. Khud min amwalihim sodakotan tuh, untuk pembenaran. Jadi hartanya diambilin untuk pembenaran. Pembenaran apa? Hukum-hukumnya Allah, aturan-aturannya Allah. Itu namanya sodakoh, sodakotan. Ya. Khud min amwalihim sodakotan, itu diambil itu hartanya, ya kan?
waktu diambil itu, maka fungsinya apa gitu loh. Waktu diambil hartanya itu, karena itu dana pembenaran atau apa yang dia keluarkan itu dibenarkan gitu. Makanya kalau namanya memberikan sedekah itu, pembenaran itu harus jelas klasifikasinya, siapa yang dapat, siapa yang diperuntukkan, dan siapa saja itu yang harus menerima pembenaran itu, ya kan? Nanti itu lanjutannya. Yang kedua, habis dari infak dikeluarkan hartanya, waktu dikeluarkan hartanya itu diperuntukkan untuk siapa-siapa, itu namanya sedekah. Dia membenarkan untuk siapa yang diperuntukkan itu. Nah, makanya waktu diambil khud min amwalihim sedaqatan oleh pemimpinnya, diambil itu ditaruh di dalam baitul mal atau suatu kelembagaan yang mengatur tentang uang itu. Jadi sistem baitul mal itu nanti akan mengatur siapa yang mendapatkan peruntukan itu. Dan setiap orang yang sudah diambil nggak boleh mengklaim gitu, nggak boleh namanya mengklaim. Ini kan punya saya, ini kan punya umat. Enggak, itu bukan Anda yang mengatur, tapi pemimpinnya itu yang mengatur. Gitu. Ya, pemimpinnya yang mengatur kan. Kalau kita lihat di surat 8 ayat 1 itu, mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan. Nah, di sini tulisnya rampasan perang. Nanti saya bedain lagi tuh. Anfal itu apa, fa'i itu apa, ghanimah itu apa. Nah, di sini kita biarkan aja dulu. Mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang. Perang dari mana ini? Ya kan? Nah, kalau kita mau tanya perang, lihatnya ke jauh ke sana, perang beneran. Ya nanti orang kita belum perang aja nggak ada. Perang tembak-tembakan aja belum ada. Bukan begitu. Nanti dulu untuk bicara masalah perang itu. Kan perang cuma ekses. Kalau kita lihat lagi misalnya di surat 2:215. Ya kan, di situ mereka bertanya kepadamu tentang apa yang 2:215. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, gitu kan? Hendaklah diberikan kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja Allah mengetahui kan gitu. Nah, di 216-nya itu kan dikatakan gitu. Diwajibkan atasmu berperang tuh. Jadi kamu ini lagi berperang gitu loh, dengan kepemilikanmu gitu loh. Harta-harta yang kamu miliki itu, kamu lagi berperang itu ketika diminta khud min amwalihim shadaqatan, diminta pembenaran. Lu benarkan nggak nih hukumnya Tuhan, bahwa setiap harta kamu itu, nanti lagi dibuka lagi di surat 51:19, bahwa pada harta-harta kalian itu ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, kan gitu bahasanya. Kamu ini lagi memiliki satu kepemilikan mengenai harta itu diminta khud min amwalihim shadaqatan. Diminta pembenaran. Lu benar nggak hukumnya Tuhan, bahwa di setiap harta lu itu ada haknya orang lain? Ya, benar. Maka diajarkan waktu diminta itu peruntukannya untuk siapa aja, itu dijelaskan di 215, orang tua dan segala macam. Nah, di 16 kamu diwajibkan untuk berperang. Berperang untuk apa? Mengalahkan kepemilikanmu itu loh, mengalahkan keinginanmu gitu loh. Kamu berperang itu, wah ini ada haknya ini, ada haknya ini, ada haknya, harus dikeluarin semua itu. Tapi kamu perang, aduh saya, buat gua apa, kan begitu tuh lagi. Anda lagi berperang, diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu sesuatu yang kamu bencilah. Kamu berperang antara keinginanmu dengan keinginannya Tuhan. Keinginan Tuhan bahwa setiap hartamu ada haknya orang lain, ada haknya Allah di situ. Nah, kamu harus membaginya itu. Kan rasanya nggak karu-karuan tuh kalau bagi orang yang pelit ya. Bagi orang yang pelit tuh nggak karu-karuan rasanya tuh.
Itu kamu lagi berperang tuh dengan keinginan-keinginanmu. Misal kamu dapat duit 1 juta, keinginannya mau beli celana, baju, handphone dan segala macam, tapi harus ada haknya orang di situ. Sedangkan kamu harus keluarkan, itu berperang Anda itu. Berperang, aduh, gue disuruh ngeluarin dana pembenaran, gue harus ngeluarin sedekah, aduh berat banget nih. Ini kan? Dan itu kamu benci karena dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Jiwamu tuh benci. Ya walaupun Anda tidak ngomong, tapi dalam kolbu itu benci. Keluhan gue banyak. Padahal sebenarnya ketika diambil itu kan kamu lagi buat tabungan baru tuh. Yang seperti benih yang kamu tabur itu balas 700. Cuma orang nggak tahu ketika yang dinafkahkan itu jadi sebuah benih. Diwajibkan atas kamu berperang lawan hawa nafsu sebenarnya itu. Padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, ya kan? Karena berperang dengan dirimu sendiri. Padahal itu baik buat kamu, katanya Tuhan. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, gitu kan? Kamu suka dengan memberikan kepuasan terhadap keinginan-keinginanmu. Padahal itu amat buruk, gitu loh. Jadi kalau orang terus mau memperturutkan keinginan itu tanpa batas. Kamu punya handphone satu yang bagus, mahal, ada lagi yang muncul lagi. Keinginan pasti akan menginginkan itu lagi, yang lebih baru. Kenapa? Karena Anda ingin selalu terlihat tampil lebih baik dari orang lain. Kamu selalu ingin tampil lebih unggul dari orang lain. Kamu selalu ingin tampil lebih menjadi orang yang terbaik di antara yang terbaik dengan kamu punya sesuatu yang bisa dipandang orang bahwa kamu itu yang terbaik. Itu keinginan tuh, nafsu tuh begitu tuh. Jadi kalau orang memperturuti keinginannya, itu nggak akan pernah habisnya. Maka ketika kamu terus mau melampiaskan keinginanmu, itu nggak akan pernah berhenti terus. Karena pada hakikatnya otak itu mencari kepuasan, gitu. Kepuasan, dan tidak akan pernah puas Anda. Ya, tidak akan pernah puas. Ya, makanya ketika terus Anda puaskan, ya, nanti ada satu titik di mana Anda melampaui batas itu, batas-batas yang akhirnya kamu sendiri yang rugi. Makanya disuruh berperang itu untuk meredam, mengambil alih kontrol daripada keinginan-keinginanmu. Bukan berarti nggak boleh, artinya nanti ada manajemennya gitu loh. Kayak misalnya kita lihat filosofinya orang Tionghoa aja ya. Filosofinya orang Tionghoa ya. Ketika hari ini dia bisa makan sehari 3 kali, dia nggak makan 3 kali. Dia punya uang itu buat makan sehari 3 kali, dia nggak makan 3 kali. Dia makan cuma sehari 2 kali atau 1 kali. Nanti ada fase di mana ketika dia mampu beli sepeda, dia nggak akan beli sepeda, dia makan 3 kali sehari. Nah, nanti ketika dia mampu beli motor, dia nggak akan pernah beli motor, dia belinya sepeda. Nah, ketika dia mampu beli mobil, dia nggak akan beli mobil, dia belinya motor. Nah, ketika dia mampu beli apa itu Lamborghini, dia belinya Avanza. Itu tuh. Nanti ketika dia mampu beli pesawat, dia nggak beli pesawat, dia belinya mobil Ferrari gitu lah. Nah, dan seterusnya seperti itu. Itulah filosofinya orang Tionghoa itu. Karena dia memang tercipta. Cirinya orang Tionghoa itu memang pekerja keras, pada hakikatnya itu pekerja keras. Makanya jadi bangsa yang maju karena dia punya karakter itu pekerja keras gitu. Seorang yang selalu berbuat gitu. Walaupun saya nggak katakan semua orang Tionghoa begitu ya. Cuma karakternya dia itu begitu. Jadi setiap bangsa, kultur suatu bangsa itu punya ciri khas sendiri. Nah, kalau orang negro gitu ya, orang kulit hitam itu, karena saya dulu pernah tinggal di Papua lama ya.
Ya nggak hanya di Papua loh ya, saya berhubungan dengan orang Afrika, orang Kamerun, orang Senegal itu sering tuh. Dulu zaman masih bisnis tuh. Kalau saya istilahnya tuh semut bako, semut hitam yang gede-gede itu namanya semut bako yang ada capitnya. Bahaya itu. Kecenderungan loh, saya nggak katakan setiap orang kulit hitam itu begitu, tapi kecenderungannya menipu. Itu aslinya tukang tipu. Nggak tahu memang kulturnya begitu, darah gennya begitu. Jadi nanti kita belajar tentang struktur DNA, belajar tentang bagaimana manusia-manusia itu punya karakter tertentu, punya sebuah ciri khas gitu. Walaupun tidak saya katakan begitu ya, mayoriti orang kulit hitam tuh kecenderungan tingginya menipu. Dan dia ahli masalah menipu, scammer bahasanya itu. Makanya saya banyak belajar sama orang negro dulu tuh ya masalah scammer itu. Karena dia yang ngajarkan scammer saya dulu. Ya saya bisa tahu gitu ya karena saya pernah ketipu sama dia 300 juta tuh sama dia. Bako, semut bako. Istilahnya saya itu. Tapi dia yang ngajarkan saya tentang scammer itu, tentang caranya menipu. Nah itu kecenderungan walaupun nanti kulit putih, kulit merah itu banyak kategorinya. Makanya perpaduan dari putih merah, kulit putih merah hitam dan putih merah hitam itu perpaduan dari itu warna coklat tuh itu ada semua tuh, ada penipunya, ada pelitnya, ada pekerjanya, itu konkret tuh kulit perpaduan tiga itu sawo mateng. Yang bangsa ini sebenarnya komplit, dia punya ilmu itu. Kalau dia menguasai ya pantas saja dia harus berkuasa. Karena dia punya karakternya komplit. Ya. Nah, kembali lagi tadi ke infak. Nah, terus dikeluarkan itu namanya sedekah. Ya, sedekah itu pembenaran. Kut min ambolin sodakotan gitu kan. Jadi dari harta kamu itu diambil untuk membenarkan hukum-hukumnya Tuhan. Untuk membenarkan hukum-hukumnya Tuhan. Ya, dari sodako yang kamu keluarkan tuh, dari dari infak yang kamu keluarkan untuk dibenarkan, fungsinya apa itu waktu dibenarkan tuh? Khud min amolin sodakotan tutohiruhum wa yuzakihim. Tutohiruhum tutohiruhum wa yuzakihim. Dengan sedekah itu, dengan pembenaran itu, kamu tohir itu kan membersihkan. Wa yuzakim. Wajuzakin, jakim juga menyucikan. Nah, jadi dengan sedekah itu dibersihkan gitu loh. Bukan amwalnya. Amwal itu kan harta. Diambil hartanya untuk membersihkan apa yang dibersihkan gitu loh, bukan hartanya. Nah, kadang-kadang orang hari ini menganggap bahwa ketika orang kaya ya, dia buang harta itu untuk membersihkan hartanya gitu. Itu analoginya salah. Kalau kamu punya harta terus kamu buang atau kamu sedekahin atau kamu kasih, itu untuk membersihkan harta. Ya nggak bisa begitu. Harta itu kan benda. Masa benda membersihkan benda? Ada sabun untuk membersihkan sabun gitu kan nggak bisa. Sabun untuk membersihkan badan. Maka dengan harta itu untuk membersihkan apa? Untuk membersihkan jiwamu gitu loh. Jadi kalau kamu pengen jiwamu dibersihkan, ini salah satu caranya itu adalah mengeluarkan infak dari hartamu. Jadi ketika harta dikeluarkan itu fungsinya untuk membersihkan jiwa. Ya kita lihat aja. Khud min amwalin sodakotan tutoriruhum wa yuzakihim. Untuk membersihkan dalam rangka kamu disucikan. Yang disucikan apanya? Ya disucikan jiwanya. Bukan hartanya disucikan. Caranya harta disucikan. Harta yang disucikan ya gosok aja itu. Duit koinnya digosok pakai sabun.
Bukan itu. Jadi yang dibersihkan itu adalah jiwa, adalah kepemilikan. Seolah-olah harta yang kamu punya itu adalah milikmu. Itu kan pemberian dari Tuhan. Nah, ketika kamu memiliki, ada hak yang harus kamu keluarkan. Waktu kamu mengeluarkan itu kamu berperang, berperang. Berapa nih harus gue keluarkan, berapa nih harus gue main hitung-hitungan di kepala tuh. Aduh kalau segini kebanyakan, aduh kalau sini kedikitan misalnya. Kalau jarang sih ada yang ngomong kalau ini sedikit, kan ada kebanyakan, waduh kebanyakan nih kasih dikit aja gitu. Ya kebanyakan juga enggak benar, kedikitan juga enggak benar. Kalau di surat 17:29 kan, nah, jangan berlebihan, jangan juga pelit, ya, ambil pertengahan, gitu loh. Karena Tuhan tahu gitu, kamu tuh pelit pada hakikatnya, tahu dia itu. Jadi keluarkan hartamu, jangan berlebihan, jangan boros, nanti jatuh berlebihan jadinya ria. Kalau terlalu kecil juga jadinya pelit. Jadi tengah-tengah diantaranya itu, tidak besar dan tidak kecil. Itulah, tapi cukup. Ya cukupnya tergantung seseorang itu bagaimana dia memberikan cukup. Makanya kalau hitungan Tuhan cukup itu 20%. Gitu. 841 itu cukupnya menurut Tuhan itu 8 di 20%, 841. Cuman kan nggak semua orang bisa untuk mengeluarkan itu sampai 20%, berat, makanya pakai tahapan, belajar 2,5% dulu gitu kan. Nanti ketika hartanya sudah meningkat jadi 5% naikin, nanti mulai tambah banyak balasan, hartanya tambah banyak naikin jadi 10%, pakai tahapan aja. Terus kalau udah 10% naikin lagi 15%. Sampai dengan 20%. Itu batasnya. Bung, kalau boleh 50% boleh juga. Bung, kalau 80% boleh juga. Ya kan? Ya, silakan aja. Cuma kan kita pakai rules, pakai aturan. Jangan terlalu boros juga jangan terlalu. Ya Bung, saya cukup dengan 20%. Ya monggo. Bung, saya 100%. Ya, ada rasulnya gitu. Gitu loh. Jadi artinya itu pakai tahapan. Min amwalin sodakotan tutorihu wa yuzakihim. Dengan harta itu kamu dibersihkan. Yang apa dibersihkan? Jiwanya. Nah, yang khud min amilin berarti ada yang mengambil. Pemimpin itu diperintahkan untuk mengambil kepada umatnya. Di sini gua ambil harta lu, masukin di baitul mal. Fungsinya untuk dibersihkan jiwamu. Ya. Jadi kalau kamu pengen hatimu dibersihkan, jiwamu dibersihkan, aduh kok rasa gulana, masukin aja baitul mal. Bung, saya izin, saya mau sedekah di baitul mal, taruh di situ. Ya, kalau kamu sudah percaya sama baitul mal, bukan hanya pada hari Sabat, kamu punya gundah gulana, masukin aja di baitul mal. Kalau enggak, ya kasih di luar, ada orang deh. Kalau memang pas bisa ada yang memerlukan di luar, ya kasih aja. Nggak apa-apa juga, kasalah juga kok, bener. Ya kan? Ya, cuma yang punya nilai tinggi itu ya di baitul mal. Tapi kalau Anda merasa ada yang lebih susah dan itu dia patut diberikan, ya kasih aja, nggak ada masalah itu. Nggak ada yang salah dalam pemberian itu, nggak ada yang salah. Karena itu latihan untuk bisa melepaskan diri dari sebuah kepemilikan, rasa kepemilikan. Nah, menyucikan apa? Jiwa mereka. Maka si pemimpin itu sudah selayaknya harus sholat kepada dia. Wajud yakihim biha wasoli alaihim. Ya, solu sama dengan bersalawat kemarin. Kalau sholat salawat itu dukungan, ini solinya juga bentuk dukungan juga nih. Wasolu itu dukungan itu. Dan berikanlah dukungan atas mereka. Dukungannya apa? Nah, kamu sudah memberikan harta ke dalam jalannya Allah, baitul mal itu kamu masukkan di situ, maka sudah sepatutnya pemimpinnya solu atas mereka. Apa solinya? Apa solunya? Dukungannya apa kepada mereka? Inna sesungguhnya sholatuka, sesungguhnya dukunganmu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka tuh.
Jadi dengan memberikan harta kepada, mengeluarkan harta untuk di jalannya Allah, masukin Baitul Mal itu, nanti dibalas sama Tuhan dengan bentuk ketenangan jiwamu, dengan diberikannya dukungan oleh si pemimpinnya atau si rasulnya, ya, atau si nabinya. Apa solusinya itu? Dukungannya apa itu? Sholatukannya apa itu? Ya, sebuah kepahaman, sebuah ilmu untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahanmu. Ya. Wasolli alaihim inna sholatuka, sesungguhnya dukunganmu itu, sholatmu itu menjadi sakanan tuh, menjadi ketentraman. Sakanan tuh dari kata sakana, orang miskin tuh. Kita dapat kesimpulan bahwa orang miskin tuh orang yang tenang tuh. Nanti kita lihat perbedaannya itu, bagaimana yang dimaksud miskin itu. Orang yang mendapat apa itu, dan sholat kamu itu mendapatkan ketenangan bagi mereka. Dia dapat ketenangan tuh, karena dapat sebuah keilmuan yang mampu nanti dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidupnya. Ya, jadi pertukaran gitu loh. Uangmu dipakai, uangmu dikeluarkan, dimasukkan dalam sebuah kelembagaan atau sistem atau kotak amal yang nanti ditukar dengan ilmu. Sehingga dengan ilmu itu kamu bisa menyelesaikan segala permasalahanmu. Gitu loh. Nanti dari Baitul Mal itu akan diatur siapa diperuntukannya, untuk siapa diperuntukannya, baru diatur tuh. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau yang untuk dikeluarkan itu di 215 itu siapa yang diperuntukkan? Misalnya mereka bertanya kepadamu apa yang mereka harus keluarkan atau infakkan. Oh ya, jadi infak itu mengeluarkan harta, sedekah itu membenarkan daripada harta yang dikeluarkan untuk siapa peruntukannya. Maka habis kamu keluarkan, habis kamu sedekahkan, maka balasannya zakat. Jadi zakat itu penyucian daripada apa yang sudah kamu keluarkan tadi, apa yang sudah kamu benarkan tadi jalannya Allah. Maka zakat itulah proses penyuciannya. Bukan infak, sedekah, zakat itu berbeda. Itu satu rangkaian utuh tuh. Jadi bukan zakat ngasih beras, ngasih daging. Kalau namanya zakat fitrah, zakat mal, aduh, ini ngaco-ngaco semua jadinya kalau begini. Nah, karena memang ketidakmampuan para ahli tafsir, ahli fikih, ahli-ahlian itu yang mencoba memberikan sebuah, sebenarnya mereka paham, cuma karena sudah dari ditematkan nenek moyang mereka dulu begitu. Karena apa sih, dulunya tuh punya kepentingan gitu loh. Mereka menggunakan itu sebagai jalan kepentingan untuk pribadi maupun kelompok ini. Akhirnya jadi kebiasaan gitu. Kalau hari ini kecil-kecil dibiasakan untuk salah, nanti lama-lama jadi gede. Kalau jadi gede udah tuh seolah-olah terlihat benar. Salah yang dilakukan berulang-ulang jadi terlihat seperti benar, padahal itu salah. Nah, sama ketika kalau saya menjelaskan kepada seseorang itu, dia masih belum ngerti, tak salah, nggak salah langsung intervensi, biarkan aja dulu. Saya nggak akan terlalu mengintervensi, biarkan aja dulu. Ketika seseorang tahu itu salah, tahu kok orang itu salah, dia tahu kok yang benar. Kalau salah itu nggak akan pernah sinkron ada di kepala itu, pasti terjadi guncangan itu di kepala. Ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, itu terjadi guncangan di dalam kepala. Dan orang itu tahu kok kalau dia melakukan kesalahan. Nah, tapi sebagai seorang yang bijak gitu, Anda belajar jadi orang yang bijak, itu jangan selalu menyalahkan dulu, biarkan aja dulu. Tapi kalau seseorang itu mengakui kesalahannya, lebih baik tanpa harus menyalahkan. Maka poinnya itu bukan menyalahkan, tapi lebih menyadarkan. Nah, kapan waktunya? Ya kapan kalau dia sudah bisa melihat kesalahannya, baru disadarkan. Kadang memang butuh waktu, kadang cepat, kadang lama, ya nggak apa-apa. Buat apa? Ya pada hakikatnya mana ada sih manusia mau disalahkan? Nggak ada manusia yang mau disalahkan, itu nggak ada manusia yang mau salah. Padahal hakikatnya salah itu adalah proses untuk bisa lihat yang benar.
Kadang-kadang dibiarkan dulu salahnya untuk dia bisa melihat kebenarannya. Kalau dia mampu melihat kebenarannya sendiri, ya lebih bagus, tanpa harus disadarkan. Dia sadar-sadar sendiri, itu yang jauh lebih bagus. Artinya dia mulai peka, gitu. Mulai peka dengan kesalahannya, ya. Jadi kembali ke tadi, apa yang mereka, jadi urutannya dia infak, sedekah, zakat, itu satu rangkaian. Infak mengeluarkan harta, ketika dikeluarkan dibenarkan untuk siapa-siapa peruntukannya, itu namanya sedekah. Maka balasannya kamu mendapat yuzakihim, kamu mendapatkan zakat. Balasannya itu kamu dapat penyucian, jiwamu bersih kembali, gitu. Jadi kalau orang yang pengen dapat pengamalan Quran di kepalanya, itu dia selalu melakukan penyucian, selalu melakukan yuzakihim, selalu melakukan pembersihan di kepalanya. Dengan cara apa? Itu sering bersedekah, sering mengeluarkan hartanya, baik jiwanya maupun hartanya, materinya maupun jiwanya. Ya, pekabaran itu kan juga merupakan sedekah, tuh merupakan pembersihan tuh, gitu loh. Ya, cuma nanti pekabaran dibagi lagi, ada pekabaran yang selaras dengan Tuhan, ada yang pekabaran yang selaras dengan pikirannya sendiri. Ya, dibedain tuh, nanti belajar lagi. Kalau yang dengan pikiran sendiri nggak apa-apa juga, tapi nanti bentrok-bentrok di kepala, ya kamu juga kan yang salah, kamu juga yang rugi. Gitu loh. Jadi kita belajar di sini tuh, belajar, bukan menyalahkan, tapi kita belajar saling watawisau bil haq, saling nasihat-nasihat dalam kebenaran, bukan dalam kebaikan, dalam kebenaran. Watawasau bil haq, hak itu kan pasti benarnya. Jadi menasihati dalam kepastian yang benar, bukan kebaikan. Baik belum tentu benar. Ya, terus mereka bertanya kepada apa yang mereka infakkan. Harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukkan bagi orang tua, ya. Orang tua itu ada dua, orang tua fisik sama orang tua ruh tuh. Ya, orang tua juga ada dua. Kan orang tua itu fungsinya seperti roh. Dia yang memelihara, dia yang mengatur, dia yang mendidik, dia yang menjaga. Itu orang tua tuh. Jadi kalau kategorinya tuh roh, dia harus memelihara. Jadi sebagai pemeliharanya, dipelihara dong. Namanya orang tua memelihara. Memelihara siapa ya? Memelihara anak-anaknya. Kalau orang tua tidak memelihara anaknya, ya bukan orang tua namanya. Yang gitu aja simpelnya. Termasuk orang tua ruh, ya. Kalau dia nggak melihara anak-anak yatimnya, bukan orang tua namanya. Dia pemelihara. Terus dia pengatur, dia ngatur. Mendidik, menjaga. Dia harus ngedidik tuh. Ini kan, ya walaupun didikannya kembali lagi ke pendidikan orang tua lagi, kita ujungnya kan Allah lagi, dialah pendidiknya. Nah, maka ketika kamu jadi orang tua yang baik, atau jadi bapak yang baik, atau jadi ibu yang baik, ya menjadi ibu dan bapak seperti bapak ruhmu, ibu ruhmu, bapak ruhmu. Tuhan semesta alam, ibumu ruhmu, ya alam ini ibu. Mother Earth inilah ibumu. Ya kan? Jadi bapak itu, ya Tuhan itu sendiri hukum ketetapannya, sedangkan alam inilah ibu. Kamu lahir dari ibu, belajar sama ibu, belajar sama alam. Alamnya ibu. Nah, kamu infakkan kepada orang tuamu, gitu kan? Dua tuh orang tua, bapak, orang tua fisik maupun orang tua ruh. Terus yang kedua, siapa lagi yang harus aku infakkan, gitu. Peruntukan untuk kaum kerabat, korib. Korib itu, kerabat itu kan kerabat dekat, dari kata korib. Korib itu artinya dekat. Jadi kurban itu dari kata korib. Jadi kurban itu artinya mendekatkan diri. Kurbanan, mendekatkan diri, ngapa jadi sembelian, gitu. Ini rancu yang ini kan kacau. Bahasa Arab yang sudah ditematkan kurbanan itu nyembelih hewan kurban. Pada kurban itu artinya mendekatkan diri.
ya yang kamu kurbankan atau dikorbankan itu ya dirimu gitu ya, bayar hartamu. Simbolnya dulu ya pakai ternak-ternak itu gitu loh, dikorbankan. Nggak ada emas ya pakai ternak, nggak ada ternak ya pakai tenaga, nggak ada tenaga ya pakai pikiran. Ya kalau nggak ada semuanya ya mati aja gitu. Nggak ada yang bisa dikorbanin. Itu loh namanya korib. Korib siapa itu? Kerabat dekat, tetangga dekat juga korib ya. Tapi yang paling dekat itu ya orang-orang beriman. Itu yang paling utama, itu orang beriman. Karena orang beriman juga ada yang susah, banyak yang susah. Itu orang beriman. Korib yang dimaksud itu, kerabat-kerabat dekat. Orang-orang beriman yang dimaksud. Skala prioritasnya dia. Walaupun sahabat-sahabat dekat kita di luar juga boleh, ya. Tapi skala prioritasnya tetap orang beriman. Ada dua jadi korib. Orang-orang yang mendekatkan diri dengan Allah itu orang beriman. Kalau selain orang beriman bisa dikatakan korib kan bukan. Pasangannya orang beriman ya orang beriman juga. Iya kan? Itu koribnya tuh, teman dekatnya. Kalau belum beriman ya bukan korib namanya. Tapi nggak boleh dibatasi, boleh. Boleh. Asal skala prioritasnya dulu yang menjadi acuannya gitu loh. Itu namanya korib. Jadi korib juga ada dua. Korib kerabat dekat orang beriman yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Korib. Selanjutnya anak yatim. Anak yatim secara esensinya, anak yatim itu kan orang yang tidak memiliki orang tua, itu disebut anak yatim. Yatim kan dari asal katanya yatama. Yatama itu artinya yang sendirian. Gitu loh. Dia sendiri, tidak punya pengatur, tidak punya pendidik, tidak punya penjaga, tidak punya pemelihara. Itu namanya anak yatim. Jadi anak yatim itu bisa dua, secara pengertian umum orang yang tidak punya orang tua itu disebut anak yatim juga. Tapi secara ruh itu, secara keilmuan itu bahwa anak yatim yang dimaksud itu binaan gitu loh. Seperti Koko punya anak yatimnya itu istrinya sama Asma, cinta sama Wail. Misalnya Mas Bahar punya anak didiknya itu dua itu, Patris, itu satu ya. Patris punya anak didiknya Pak Yudi, anak didiknya sebenarnya dia yang harus urus itu, diberikan tanggung jawab itu. Cuman ya hilangkan hierarki struktural masalah jabatan, pangkat. Kalau dalam dimensinya Tuhan tidak ada ukuran begitu, nggak boleh. Ukuran duniawi itu nggak berlaku bagi Tuhan. Ukurannya ya Anda sebagai bapaknya, ya Anda yang harus mendidik anak-anaknya. Gitu loh istilahnya begitu. Tapi kalau belum sanggup mendidik, ya nanti dikirim orang tua angkat untuk mendidik. Jadi sama kalian anak-anak yang dididik. Gitu kan. Itu anak yatim. Jadi ada dua, anak yang dalam pemeliharaan, dalam penjagaan. Arti sesuatunya bahwa anak yatim itu tidak punya didikan. Dia tidak punya didikan, khususnya didikan terhadap Tuhannya. Itu anak yatim tuh, pendidikan akan Tuhannya. Ya, jadi kalau di luar anak yatim, ya boleh juga anak yatim yang tidak punya orang tua. Tapi itu hanyalah bagian daripada perbuatan baik. Kalau yang benar anak yatim yang ada di dalam binaan-binaanmu itu. Seperti saya punya didikan di Bogor, itu anak yatim saya semua itu. Anak saya yatim saya banyak tuh, ada di Depok ada, di Bogor ada. Tugas saya untuk memberi didikan. Jadi nggak boleh saya, misalnya dia butuhkan didikan, ya saya harus menjalankan itu. Apapun resikonya, namanya orang tua, namanya bapak, harus mendidik anaknya. Ya, mendidik anaknya. Bukan guru, saya itu bukan guru. Kalau guru itu
Tuhan. Nggak ada, saya itu bukan guru. Kalau Anda menempatkan saya guru, Anda salah. Karena saya bukan guru. Ya, walaupun saya ngedidik, saya juga bukan guru. Karena gurunya itu di surat 55 ayat 1. Ar-Rahman alama bil Quran. Jadi itu guru yang mengajarkan Al-Quran itu adalah guru dari segala guru, ya Tuhan. Ar-Rahman itu tadi.